Chapter 66 Makam Yang dan Makam Yin. Ye Fan tidak tahu banyak tentang pola Tao. Dia hanya mendengar dari tetua Wu Qingfeng bahwa senjata yang benar-benar kuat diukir dengan pola Tao, yang dapat dikatakan sebagai jiwa dan kehidupan senjata. Tentu saja, pola Tao tidak terbatas pada hal itu. Itu hanya salah satu aspek dari senjata, dan bisa digunakan di banyak bidang lainnya. Sebagai contoh, mereka dapat diukir di gunung dan sungai untuk membentuk semua jenis kekuatan. Mereka bisa memadatkan kekuatan aneh dan mengubah area tersebut menjadi domain yang misterius. Pola Tao yang mendalam bahkan lebih luar biasa. Mereka memiliki kekuatan yang tak terduga. Setelah diukir, mereka dapat mengubah sifat dan struktur segala sesuatu serta mengatur kehidupan dan kematian. Beberapa pola Taoisme yang ajaib bahkan dapat memengaruhi aliran waktu dalam rentang tertentu. Mereka benar-benar bisa menangkap waktu dengan satu pikiran. Ada juga beberapa pola Dao yang mendalam yang hanya dapat diukir pada bahan langka dan disusun secara tepat. Jika dapat dilengkapi dengan kekuatan ilahi yang kuat, ia dapat menembus langit dan bumi, melintasi kehampaan, dan muncul di tempat lain dalam sekejap. Bahkan ada pola Tao yang lebih rumit yang dapat memadatkan kekuatan alam yang memiliki perubahan dan kekuatan yang tak terbayangkan. Tentu saja, banyak pola Tao yang kuat tidak tersebar ke seluruh dunia. Mereka berada di tangan tanah suci dan keluarga klan para leluhur. Mereka dirahasiakan, dan orang luar tidak tahu betapa kuatnya mereka. Hanya ada beberapa rumor tentang mereka. Pada kenyataannya, pola Taoisme sangat luas dan mendalam, dan mencakup banyak aspek. Dikatakan bahwa pola Taoisme diukir oleh tokoh-tokoh besar pada zaman kuno setelah mereka memahami sifat alam. Pola-pola tersebut diwariskan kepada dunia dan membentuk pola Taoisme saat ini. Orang Siulian biasa tidak dapat bersentuhan dengan bidang ini sama sekali. Hanya ketika kekuatan mereka mencapai tingkat tertentu, barulah mereka dapat mempelajari pola Tao. Dalam arti tertentu, pola Tao diukir oleh tokoh-tokoh besar di zaman kuno. Semakin kuat seorang kultivator, semakin mereka suka mempelajari pola Tao yang diwariskan kepada dunia. Tidak ada pola Tao pada permukaan tembaga hijau yang misterius itu. Hanya ada pola Tao yang padat pada rekahan tersebut. Pola-pola itu rumit, mendalam, dan tak terduga. Mustahil untuk memahaminya. Meskipun sangat misterius, namun memiliki pesona alami, yang membuat orang tersentuh olehnya. Mereka terlihat seperti benda-benda alami. Ye Fan berkata pada dirinya sendiri. Penatua Wu Qingfeng pernah berkata bahwa ada beberapa harta berharga yang memiliki pola Dao bawaan di dalamnya, dan mereka tidak dimurnikan secara artifisial. Harta tersebut berbeda dan tidak dapat ditiru, dan inilah sumber kekuatannya. Tiba-tiba, Ye Fan merasakan fluktuasi yang aneh. Dia menemukan bahwa jalan di depan telah terputus. Kabut itu berkabut, dan dia tidak bisa melihat ujungnya. Ada kabut aneh yang menyelimuti bagian depan. Pada saat yang sama, dia mendengar raungan ular hijau yang memekakkan telinga. Tokoh-tokoh penting dari keluarga Ji dari klan kuno mengendarai kereta emas kuno dan bergegas melewatinya, niat membunuh mereka menyapu pegunungan. Tutup reruntuhan untuk sementara. Tidak ada yang boleh pergi. 9 naga banjir menarik kereta dan memotong jalan di depan. Tokoh-tokoh penting klan Ji mengukir pola Dao yang tak terhitung jumlahnya di pegunungan dan urat nadi bumi untuk memotong jalan di depan. Di arah lain, 9 binatang kilin menarik kereta giok. Mereka membumbung tinggi menembus awan dan kabut, kekuatan ilahi mereka meluap ke langit saat mereka memotong jalur timur. Pada saat yang sama, teriakan serupa datang dari arah lain. Tokoh-tokoh penting menutup reruntuhan dan tidak mengizinkan siapapun untuk pergi. Ye Fan terkejut dan merasa ada yang tidak beres. Dia segera berhenti dan berhenti mengedarkan seni mistis kitab suci Dao. Lautan kepahitan keemasan menjadi tenang dan kemudian menghilang. Reruntuhan itu segera menjadi berisik. Banyak kultivator yang tidak tahu apa yang terjadi dan mengira bahwa tokoh-tokoh penting akan memulai pembantaian. Apa yang terjadi? Mengapa mereka tidak mengizinkan kami pergi? Banyak orang Siulian yang nakal merasa sangat gelisah. Hanya para kultivator dari sekte-sekte besar yang masih tenang dan tidak menunjukkan tanda-tanda kepanikan. Harta karun tertinggi umat manusia di padang gurun timur belum muncul. Tokoh-tokoh penting sedang panik. Itu benar. Mereka memblokir jalan karena mereka takut ada orang yang akan pergi dengan harta karun itu. Bahkan 5 tokoh penting ini tidak dapat menemukan harta karun tertinggi umat manusia di tanah reruntuhan timur. Bisakah orang lain mendapatkannya? Banyak pembudidaya berdiskusi. Ketika mereka tahu bahwa tempat ini disegel untuk harta karun tertinggi umat manusia di tanah gurun timur, kebanyakan dari mereka merasa lega.
Mereka tidak memiliki harapan untuk mendapatkan harta karun itu sejak awal. Kelima tokoh penting tersebut mengukir rune Dao di gunung dan sungai, menyegel sekelilingnya. Kemudian, mereka kembali ke tempat di mana makam Kaisar Iblis runtuh dan mulai mencari lagi. Mengapa harta karun tertinggi umat manusia di tanah gurun timur kita diam? Setelah makam Kaisar Iblis runtuh, seharusnya makam itu meledak dengan aura yang mengguncang dunia. Kelima tokoh penting itu berbisik-bisik. Mereka tidak menggunakan bahasa rahasia dan tidak perlu menyembunyikannya. Telah hilang selama lebih dari 10.000 tahun. Seharusnya sudah waktunya bagi menara sunyi kuno untuk muncul kembali. Mengapa itu hilang? Banyak pembudidaya di kejauhan terkejut. Jelas bahwa tokoh-tokoh penting bertekad untuk mendapatkannya. Jika mereka tidak dapat menemukan harta karun tertinggi ini, mereka tidak tahu berapa lama mereka harus menyegelnya. Ye Fan tercengang. Baru sekarang dia tahu bahwa harta karun tertinggi umat manusia Wastelen Timur disebut Menara Sunyi Kuno. Hanya dari namanya saja sudah membuatnya merasa itu luar biasa. Banyak orang Siulian dari sekte-sekte besar mendiskusikan masa lalu dari harta karun tertinggi sekte mereka ini. Dikatakan bahwa Menara Sunyi Kuno telah ada selama bertahun-tahun. Tidak ada yang tahu kapan menara ini diwariskan. Konon katanya, menara ini sudah ada sejak Gurun Timur. Ketika kehidupan pertama kali muncul di tanah yang luas ini, Menara Sunyi Kuno sudah ada. Seperti apa sebenarnya Menara Sunyi Kuno itu? Banyak pembudidaya tidak mengerti. Seperti namanya, secara alamiah ini adalah tubuh menara. Menara Sunyi Kuno berlapis 9 memiliki kekuatan yang sangat besar dan tak terduga. Itu abadi dan dapat menekan semua ahli di dunia. Apakah itu mengerikan? Bahkan jika kau tak tertandingi dan meremehkan tanah terlantar timur, kau tidak bisa menghalangi penindasan Menara Sunyi Kuno. Jika tidak, mengapa itu disebut harta tertinggi dari ras manusia tanah terbuang timur? Sejak zaman kuno, siapa yang tahu berapa banyak ahli tak tertandingi yang telah mati di bawah Menara Sunyi Kuno? Tidak ada yang bisa menghalangi penindasan Menara Sunyi Kuno. Dengan jalan di depan yang diblokir, Ye Fan tidak dapat pergi. Dia kembali ke kedalaman reruntuhan dan mendengar diskusi para pembudidaya. Dia merasakan kerinduan. Menara Sunyi Kuno begitu menantang sehingga sangat menggoda. Tepat pada saat ini, oknum Taois Duan De muncul. Dia dengan cepat bergegas menuju Ye Fan. Seluruh tubuhnya tampak terbakar, dan kecepatannya sangat cepat. Dalam sekejap, dia tiba di hadapan Ye Fan. Wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan saat dia bertanya, di mana potongan tembaga itu? Saya melemparkannya ke dalam kolam air. Apa? Wajah sang Taois yang tidak bermoral itu dipenuhi dengan keterkejutan. Kemudian, dia menjadi sangat cemas. Dia memegang pundak Ye Fan dan mengguncangnya dengan kuat. Dia berkata, kolam air yang mana? Cepat bawa saya ke sana. Jantung Ye Fan berdegup kencang. Mungkinkah tembaga hijau ini memiliki latar belakang yang hebat? Menara Sunyi Kuno sangat besar, dan ada hutan lebat dan gunung di mana-mana. Saya sudah lama mengubah arah dan lupa kemana saya pergi. Tidak, Anda harus ingat. Ekspresi oknum Taois itu agak menakutkan. Matanya memerah saat dia mencengkeram Ye Fan, menolak untuk melepaskannya. Bukankah itu hanya sepotong tembaga bekas? Anda melihatnya berulang kali selama 15 menit, tetapi pada akhirnya, Anda melemparkannya ke tanah. Mengapa Anda mencarinya sekarang? Mungkinkah potongan tembaga itu memiliki latar belakang tertentu? Kamu tidak akan mengerti bahkan jika aku memberitahumu. Cepatlah dan temukan untukku. Taois yang tidak bermoral itu tidak tersenyum. Pada saat ini, dia sangat tegas saat dia menarik Ye Fan pergi. Ye Fan mengerti. Tampaknya tembaga hijau yang misterius itu memang memiliki latar belakang yang bagus. Tampaknya itu sangat penting. Makhluk surgawi yang tak terukur, bagaimana mungkin tangan Taois yang malang ini begitu murah? Saya membuang sesuatu yang sudah saya dapatkan. Wajah Taois gemuk itu pucat pasi. Dia sangat menyesal dan jengkel. Sangat berbeda dengan penampilannya yang tersenyum sebelumnya. Hati Ye Fan bergetar. Dia merasa bahwa oknum Taois ini memiliki keinginan untuk membunuhnya. Dia tidak ingin bertabrakan dengan ujung pisau, jadi dia dengan patuh berjalan ke depan. Teman kecil, kamu harus ingat baik-baik. Jika kamu bisa menemukan kepingan tembaga hijau itu, aku akan memberikan apapun yang kamu inginkan. Ekspresi Taois gendut itu sungguh-sungguh saat dia memperingatkan, kamu harus ingat baik-baik. Apa sebenarnya benda itu? Jangan tanya lagi. Jika Anda bertanya lagi, saya akan menjadi gila. Taois gemuk itu dengan keras menamparkan tangan kanannya dan berkata, bagaimana mungkin saya bisa begitu kacau? Saya menghabiskan seluruh hidup saya untuk mencari harta karun,
Tetapi pada akhirnya, saya memiliki mata tetapi tidak bisa melihat. Terlihat bahwa dia sangat menyalahkan diri sendiri. Dia tidak bertindak sama sekali dan tidak menginginkan apapun selain memotong tangannya. Kita berpisah di sini. Setelah itu, aku melihatmu berlari ke kejauhan. Taois gemuk itu membawa Ye Fan ke puncak gunung tempat mereka berdua berpisah. Ya, ada di sini. Biarkan aku memikirkan di mana aku melewatinya. Ye Fan berjalan menuruni gunung dengan kecepatan sedang. Taois yang tidak bermoral itu mengikuti dari dekat dan tidak terburu-buru. Dia membiarkannya berpikir perlahan. Ye Fan berjalan sangat lambat. Dia berpikir bagaimana cara menyingkirkan Taois yang gemuk ini. Tanpa sadar, mereka berdua melintasi 3 punggung gunung. Ketika mereka mendaki punggung gunung keempat, Ye Fan menunjukkan ekspresi gembira dan berkata, "Sudah sampai. Jangan bilang kalau kamu membuang tembaga bekas ke kolam ini." Mata Taois gemuk itu memancarkan cahaya iblis. Seketika itu juga, pikiran Ye Fan menjadi linglung. Dia samar-samar merasa ada yang tidak beres. Seolah-olah pihak lain melihat melalui pikirannya. Pada saat itu, Ye Fan menjadi gugup. Dia buru-buru memusatkan pikirannya dan berusaha keras membayangkan adegan dia berdiri di samping kolam hitam dan melemparkan sepotong tembaga bekas ke dalamnya. Mata Taois yang gemuk itu kembali normal. Dia mengatupkan giginya dan berkata, "Dasar anjing nakal, aku benar-benar ingin melemparkanmu ke sana. Bukankah itu hanya sepotong tembaga bekas?" Ekspresi Ye Fan adalah ekspresi ketidakpedulian. Plop, pendeta Tao yang gemuk itu langsung terjun ke dalam kolam. Pada awalnya, ada cahaya ilahi yang berkilauan di bawah air, tetapi tidak lama kemudian, cahaya itu menjadi redup. Kolam yang dalam dan gelap, secara bertahap mendapatkan kembali ketenangannya. Ye Fan menunggu selama setengah jam, tetapi dia masih tidak melihat Taois yang tidak berperasaan itu muncul. Dia bergumam dalam hati, jangan bilang si gendut tak bermoral ini menerima pembalasannya di sana. Setelah 15 menit kemudian, permukaan air mengeluarkan percikan lembut. Tubuh Taois yang gemuk itu ditutupi lapisan es hitam yang tebal. Dia bergegas keluar seperti patung es. Bang! Cahaya terus-menerus bersinar dari dalam es hitam. Setelah puluhan tarikan napas, Taois yang tak berperasaan itu akhirnya menggunakan cahaya ilahi untuk memecahkan es yang padat. Bongkahan es jatuh ke tanah. Pada saat ini, wajahnya berwarna hijau dan ungu, dan bahkan bibirnya bergetar. Makhluk surgawi yang tak berperasaan, kakek Tao ini mati kedinginan. Seluruh tubuhnya bergetar, dan tubuhnya terus-menerus dipenuhi dengan cahaya ilahi, mengeluarkan udara dingin. Kabut hitam terlihat muncul dari permukaan tubuhnya. Tumbuhan di sekitarnya langsung dibekukan oleh kabut hitam, dan kemudian berubah menjadi bubuk dalam sekejap. Di kejauhan, Ye Fan menarik napas dalam-dalam. Dia memilih kolam hitam ini hanya karena dia merasa kolam ini cukup dalam. Dia tidak menyangka bahwa kolam itu begitu menakutkan. Es padat yang jatuh ke tanah membekukan semua yang ada dalam radius 10 meter. Banyak batu yang sudah retak. Ye Fan berada sangat jauh, tapi dia masih bisa merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Pendeta Tao tidak mendapatkan apa-apa. Pendeta Tao, mengapa Anda membuangnya pada awalnya? Sekarang kamu menyesalinya, kan? Katakan tidak lagi. Melihat ekspresi bingung dan jengkel dari pendeta Tao yang gemuk itu, Ye Fan hampir tertawa terbahak-bahak. Dia merasa senang di dalam hatinya, tetapi wajahnya menunjukkan ekspresi gugup yang tak tertandingi saat dia berkata, mungkinkah itu benar-benar harta karun? Wajah pendeta Tao yang gemuk itu pucat pasi. Dengan marah ia mondar-mandir ke sana kemari dan berkata, saya tidak memiliki kesamaan dengan Anda. Ye Fan dengan bijaksana berjalan ke samping dan memetik 2 buah liar. Dia memakannya dengan lahap. Melihat dia tidak peduli sama sekali dan masih ingin makan buah-buahan liar, pendeta Tao yang gemuk itu tidak bisa menahan diri untuk tidak marah. Dia berkata dengan ekspresi cemberut, kamu adalah anak yang hilang terbesar di dunia. Kamu benar-benar melemparkannya ke kolam yang dalam. Aku benar-benar ingin membunuhmu. Kakek Tao, kamu yang membuangnya duluan. Kenapa kau menyalahkanku sekarang? Bukankah kamu juga memperlakukannya sebagai sampah pada awalnya? Aku membencinya. Pendeta Tao yang tak berperasaan itu ingin menamparkan dirinya sendiri. Kemudian, dia melompat ke kolam yang dalam lagi dengan sebuah celepuk. Kali ini, butuh waktu lebih dari 2 jam bagi pendeta Tao yang gemuk itu untuk bergegas keluar dari air. Dia telah sepenuhnya berubah menjadi balok es yang besar. Ia berkelap-kelip dengan cahaya hitam dan udara dingin yang menusuk tulang. Ye Fan bersembunyi jauh. Kali ini, pendeta Tao yang tak berperasaan itu membutuhkan waktu 1/4 jam untuk keluar dari es.
Seluruh tubuhnya berwarna ungu kehitaman, dan semua pori-pori di tubuhnya mengeluarkan kabut hitam. Sebagian besar punggung gunung telah membeku menjadi es hitam. Vegetasi yang tak terhitung jumlahnya telah layu, dan banyak bebatuan gunung yang retak karena kedinginan. Setelah sekian lama, pendeta Tao yang tak berperasaan itu akhirnya pulih dan berjalan keluar dari wilayah es dengan sedih. Dia duduk di tanah dan bergumam pada dirinya sendiri, "Aku benci ini." Di samping, Ye Fan diam-diam merasa senang. Melihat pendeta Tao yang tidak berperasaan ini begitu sedih, dia merasa sangat riang. Tiba-tiba, pendeta Tao yang tak berperasaan itu sepertinya memikirkan sesuatu dan melompat kaget. Dia melihat gunung berapi aktif di kejauhan dan kolam hitam yang dingin di depannya. Dia berseru, "Saya mengerti sekarang. Kaisar Iblis memiliki dua makam. Satu adalah makam Yang, dan yang lainnya adalah makam Yin." Ye Fan terkejut mendengarnya dan bertanya, "Pendeta Tao, apa yang Anda bicarakan?" Pendeta Tao yang gemuk itu mengabaikannya dan mulai mengukir di tanah dengan serius. Dia menandai gunung berapi aktif dan kolam hitam di tanah. Kemudian, dia menggambar daerah sekitarnya menurut skala tertentu. Makhluk surgawi yang tak terbatas, memang seperti ini. N. Chapter 67 Pagoda yang sunyi dan Aurichalcite. Taois yang tak berperasaan itu meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya dan mengerutkan kening sambil mondar-mandir. Dia bergumam pada dirinya sendiri, Kaisar Iblis benar-benar sesuai dengan reputasinya. Dia benar-benar mendirikan makam Yang dan makam Yin. Apakah tempat ini adalah cacat yang sengaja dia tinggalkan? Taois gemuk itu bingung. Dia menatap gunung berapi aktif di kejauhan, lalu ke kolam hitam yang tak terduga di depannya. Alisnya berkerut saat dia berkata, "Jika saya tidak salah, makam Yin ini tidak sederhana. Tidak peduli berapa banyak orang yang masuk, banyak yang akan mati." "Pendeta Tao, bukankah Anda masih hidup dan sehat?" Ye Fan menyela dari samping. "Apakah Anda sengaja mencoba membuat saya marah?" Taois yang tidak berperasaan itu menganggap Ye Fan merusak pemandangan dan berkata, "Dasar pembual, kenapa kamu tidak turun saja dan menemani Kaisar Iblis?" "Jangan, Pendeta Tao, jangan melampiaskan kemarahanmu padaku. Ini benar-benar tidak ada hubungannya dengan saya." Menghela napas. Taois yang tak berperasaan itu duduk di tanah dengan ekspresi sedih, "Meskipun saya menemukan rahasia yang mengejutkan, saya tidak punya cara untuk membuka makam Yin. Saya rasa pasti ada jebakan yang fatal di sana. Baru saja, jika saya menyelam ke dasar kolam dan memasuki kuil Yin, saya khawatir saya tidak akan ada lagi di dunia ini. Jadi, harta karun tertinggi di padang gurun timur, menara padang gurun kuno, ada di makam Yin di bawah kolam hitam." Ye Fan duduk di atas sebuah batu yang jauh dan tidak terlalu dekat untuk menghindari masalah. Dia berkata, tidak heran 5 orang besar itu tidak dapat menemukan menara padang gurun kuno apapun yang terjadi. Jadi itu ditekan di sini. Taois yang tak berperasaan itu mengabaikannya dan menunjukkan ekspresi termenung. Dia kemudian menggambar di tanah seolah-olah dia menyimpulkan hubungan antara makam Yang dan makam Yin. Akhirnya, dia menghela napas panjang dan menunjukkan ekspresi tak berdaya, "Saya merindukan harta karun tertinggi, tetapi saya menemukan makam Yin yang mengejutkan dunia secara kebetulan, tetapi saya tidak bisa masuk. Betapa menyesal dan menyedihkan. Bukankah ada beberapa orang hebat di sana?" Ye Fan menunjuk ke arah 5 ahli top di atas gunung berapi aktif. "Bahkan jika mereka masuk, mereka tidak akan bisa keluar tanpa cedera. Ini adalah jebakan yang fatal. Makam Yang adalah sebuah cacat yang sengaja ditinggalkan oleh Kaisar Iblis untuk meninggalkan harta karun tertinggi ras iblis dan sumber kekuatannya bagi keturunannya. Ini adalah tempat peristirahatannya, dan tidak ada yang bisa mengganggunya. Mengungkap makam Yang adalah untuk menutupi makam Yin. Mungkin ada kegunaan lain yang menakjubkan juga. Satu Yin dan satu Yang, merangkul dan melindungi Tai Chi, sangat misterius. Siapa sangka menara sunyi kuno begitu ajaib. Itu bisa membekukan makam Yin Kaisar Iblis. Itu bahkan lebih kuat dari seorang ahli yang tak tertandingi." Ye Fan menunjukkan ekspresi terkejut. "Tentu saja." Pendeta Tao yang tak berperasaan itu mengungkapkan ekspresi kerinduannya dan berkata, "Konon menara sunyi kuno telah ada selama bertahun-tahun. Namun, tidak ada yang tahu kapan itu diturunkan. Tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang tidak dapat ditekan olehnya. Apakah itu menakutkan?" Pendeta Tao yang gemuk itu menunjukkan ekspresi terpesona dan berkata, "Sejak zaman kuno, keberadaan makhluk abadi tidak pernah dikonfirmasi dan tidak ada yang bisa memastikannya. Namun, setiap legenda tentang Immortals di wilayah Desolate Timur berhubungan dengan menara Desolate kuno. Apa hubungannya dengan menara sunyi kuno?"
Ye Fan menunjukkan ekspresi terkejut. Dikatakan bahwa pada tahun-tahun yang tak berujung, makhluk abadi telah muncul di wilayah terpencil timur. Hal ini tercatat dalam buku-buku kuno beberapa kali. Tanpa terkecuali, makhluk abadi ini semuanya ditekan sampai mati oleh menara desolate kuno. Tidak mungkin. Menara sunyi kuno begitu menakutkan. Ye Fan terkejut. Keberadaan makhluk abadi tidak dikonfirmasi di dunia saat ini. Namun, orang dapat membayangkan bahwa jika makhluk abadi itu ada, mereka akan berada di atas semua orang yang berkultivasi di dunia. Bahkan saking kuatnya, sulit untuk menolak penindasan dari menara sunyi kuno. Ini sungguh mengejutkan. Tentu saja. Jika tidak, mengapa begitu banyak orang penting yang datang ke sini? Saya percaya bahwa tidak lama lagi, pemimpin Tanah Suci akan datang secara pribadi. Bagaimanapun juga, wilayah terpencil timur terlalu besar. Beberapa orang akan menerima berita itu nanti. Begitu mereka tahu, mereka pasti akan meletakkan rune Dao dan melakukan perjalanan melalui kehampaan. Apa asal-usul menara sunyi kuno? Mengapa begitu luar biasa dan kuat? Ye Fan tidak bisa tenang. Konon katanya, tempat ini sudah ada di dunia sebelum kawasan terpencil timur lahir. Tidak ada yang tahu asal-usulnya. Sayang sekali. Pendeta Tao, Anda membuang harta yang sudah ada di tangan Anda. Anda memperlakukannya seperti besi tua. Ye Fan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, menampilkan sebuah pertunjukan. Mendengar hal ini, wajah pendeta Tao yang tidak bermoral itu langsung berubah menjadi sangat tidak sedap dipandang. Bahkan lebih hijau dari tembaga hijau. Dia berkata dengan marah, jika bukan karena Anda, saya pasti sudah mendapatkannya. Siapa yang memberitahumu bahwa itu adalah menara desolate kuno? Kapan aku mengatakan bahwa itu adalah harta karun tertinggi dari manusia terpencil timur? Ye Fan sangat terkejut. Dia berkata, karena itu bukan menara sunyi kuno, mengapa Anda terburu-buru? Itu hanya sepotong besi tua. Saya juga merasa itu tidak ada hubungannya dengan menara sunyi kuno. Apa yang kau tahu? Kamu hanya anak nakal yang pengecut. Aku tidak bisa diganggu denganmu. Pendeta Tao yang tidak bermoral itu dipenuhi dengan kemarahan. Dia tidak mau membicarakan tentang tembaga hijau lagi. Meskipun Ye Fan terlihat seperti baru berusia 11 atau 12 tahun, dia sebenarnya berusia lebih dari 20 tahun. Tentu saja, dia tidak senang karena dia disebut anak nakal yang pengecut. Dia berkata dengan lembut, sial. Siapa yang kamu beritahu? Pendeta Tao yang tidak bermoral itu bertanya dengan bingung. Aku akan mengandalkanmu. Ye Fan tidak senang dan menjawab dengan cara yang sangat kasar. Mengandalkan saya. Omong kosong apa yang kau katakan? Saya tidak punya waktu untuk repot-repot dengan Anda. Setelah mengatakan itu, pendeta Tao yang tidak bermoral itu berbalik dan menatap kolam hitam dengan linglung. Pendeta Tao, karena Anda tidak berani memasuki makam Yin, mengapa Anda tidak memberi tahu saya apa yang terjadi dengan tembaga hijau? Beritahu saya asalnya. Bagaimanapun, akulah yang membuangnya. Kamu masih berani berkata seperti itu. Mendengar ini, pendeta Tao yang gemuk itu sangat marah. Matanya memerah. Sepertinya itu benar-benar tidak biasa. Kurasa itu hanya sedikit lebih rendah dari menara sunyi kuno. Ye Fan tidak memiliki niat baik. Dia sengaja memprovokasi pendeta Tao yang tidak bermoral. Tentu saja, dia tidak berani bertindak berlebihan. Bocah pengecut, kau benar-benar berani mempermainkanku. Aku akan mencekikmu sampai mati. Saya tidak akan memberitahumu. Pendeta Tao yang gemuk itu berbalik dan mengabaikannya. Pendeta Tao, kau terlalu tidak masuk akal. Anda mengambil 3 senjata spiritual dari tangan saya. Sekarang saya menanyakan sesuatu padamu, kau bersikap seperti itu. Pendeta Tao yang tidak bermoral itu memandang Ye Fan dan benar-benar ingin mencekiknya sampai mati. Dia berkata, bahkan 10, 100, atau bahkan 1000 senjata spiritual tidak akan bisa ditukar dengan tembaga hijau yang kau buang. Pendeta Tao, tidak bisakah kamu tidak marah? Bukankah aku baru saja melemparkannya ke dalam kolam hitam? Siapa yang menyuruhmu untuk tidak memberitahuku bahwa itu adalah harta karun? Makhluk surgawi yang tidak bermoral. Dia menghela napas berat dan berkata, berhentilah banyak bicara dan jadilah lebih taat. Ai. Ye Fan menggelengkan kepalanya dan menghela napas. Namun, dia merasa sangat baik di dalam hatinya. Hanya dalam waktu singkat, dia telah membuat Taois yang tidak bermoral itu merasakan penyesalan yang tak berkesudahan. Dia telah berhasil membangkitkan emosi negatifnya dan akhirnya melampiaskan kemarahannya. Ketika Ye Fan tidak mengatakan apa-apa lagi, pendeta Tao yang gemuk itu malah berbicara. Sepertinya dia merasa sayang sekali.
Dia berkata, siapa bilang tembaga hijau ini lebih rendah dari menara Desolate kuno? 10.000 tahun yang lalu, benua terpencil timur hampir terbalik karena tembaga hijau ini. Ada hal seperti itu. Ye Fan menunjukkan ekspresi ragu. Ya, bahkan ketika menara Desolate kuno hilang, tidak ada kekacauan seperti itu. Namun, tembaga hijau ini menyebabkan seluruh benua sunyi timur menjadi gelisah. Menara sunyi kuno dapat menekan makhluk abadi sampai mati. Kekuatannya tak terbendung. Itu sudah dianggap sebagai harta karun dari benua sunyi timur. Mungkinkah tembaga hijau ini lebih kuat dari itu? Pendeta Tao yang gemuk itu berkata dengan lesu, tembaga hijau adalah sesuatu yang berasal dari dataran tengah. Ketika itu hilang, semua ahli top dari dataran tengah keluar dan hampir membalikkan benua terpencil timur, pegunungan selatan, gurun barat, dan dataran utara. Itu adalah kekacauan yang luar biasa. Ye Fan mendengar hal ini dan terkesiap. Dia tahu bahwa dataran tengah bahkan lebih luas daripada benua terpencil timur. Bahkan jika para pembudidaya mengendarai pelangi ilahi, masih akan sulit untuk menyeberang. Jika mereka ingin melakukan perjalanan dari satu ujung ke ujung lainnya, mereka hanya bisa mengukir tanda Dao di gunung dan sungai, memadatkan kekuatan surgawi, dan melakukan perjalanan melalui kehampaan. Dikabarkan bahwa ada banyak situs bersejarah di benua tengah. Itu adalah tempat para pahlawan besar dan orang-orang kuat. Itu adalah tanah kuno yang sangat misterius dan makmur. Siapa yang begitu berani memprovokasi semua ahli terbaik di Central Plains? Tentu saja, itu adalah penguasa besar terakhir yang menyatukan ras iblis terpencil timur. Dia telah menyebabkan masalah besar bagi manusia benua terpencil timur. Tampaknya penguasa iblis sangat kuat. Dia telah menimbulkan badai ke segala arah. Dia memang orang yang luar biasa. Pendeta Tao yang tidak bermoral itu menatapnya dengan tidak senang dan berkata, apakah ada perlunya kamu mengatakan itu? Jika dia tidak cukup kuat, bagaimana dia bisa menyatukan ras iblis terpencil timur dan mencapai tujuan berdaulat abadi? N. Chapter 68 Kera Emas Obsidian. Tentu saja saya dapat mengonfirmasi bahwa Green Copper adalah milik Central Plains. Pendeta Tao yang tak berperasaan itu bergumam pada dirinya sendiri untuk beberapa saat sebelum melanjutkan, insiden saat itu menyebabkan keributan besar. Rumor yang paling banyak tersebar adalah bahwa Demon Tirk telah merampas harta tertinggi ras manusia Tandus Timur, menara Tandus kuno, dan ingin menggunakannya sebagai benda pemakaman untuknya saat masa hidupnya berakhir. Menara sunyi kuno memang telah hilang pada saat itu. Semua orang percaya bahwa itu adalah ulah Xiao Chen. Selain itu, ada rumor lain yang agak rahasia. Dikatakan bahwa Kaisar Iblis bukanlah orang yang mencuri menara sunyi kuno. Dia memang telah bergerak untuk mencari barang-barang pemakaman. Namun, yang dia curi adalah barang misterius dari Provinsi Tengah. Mengenai potongan tembaga hijau ini, sangat misterius. Sangat sedikit orang di hutan belantara timur yang mengetahuinya. Bahkan jika mereka pernah mendengarnya, mereka tidak tahu banyak tentangnya. Begitulah cara Anda sampai pada kesimpulan ini. Ye Fan menunjukkan ekspresi bingung. Menara sunyi kuno tidak muncul di kuburan Kaisar Iblis, meniadakan legenda pertama. Secara alami, saya menghubungkannya dengan tembaga hijau. Pada titik ini, Taois yang tak berperasaan menamparkan dirinya sendiri dan berkata, saya tidak pernah berpikir bahwa setelah mencari harta karun seumur hidup saya akan dibutakan oleh tembaga hijau dan melewatkannya. Bagaimana Anda bisa terbangun kemudian? Bagaimana Anda menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres? Itu karena ini sangat biasa sehingga di luar akal sehat. Tidak ada satu pun kekurangannya, dan semua metode yang pernah saya gunakan, telah terkecoh. Dalam retrospeksi, ini jelas merupakan cacat terbesar. Bahkan, tembaga bekas yang biasa saja tidak bisa begitu, biasa. Ye Fan dengan sengaja menghela nafas dan berkata, tanpa diduga, saya sangat transenden. Dengan goyangan lembut tangan saya melemparkan sebuah benda yang sebanding dengan menara sunyi kuno seolah-olah itu adalah sepatu tua. Sayang sekali, tidak ada seorang pun yang melihatnya. Saya percaya bahwa pada saat itu, saya pasti seperti dewa yang turun ke dunia fana. Kecantikan saya tidak ada bandingannya dan tak tertandingi. Apakah Anda sengaja mencoba membuat saya marah? Anda meminta untuk dipukuli, bukan? Pendeta Tao yang tidak berperasaan itu sangat marah sampai hidungnya hampir bengkok. Meskipun Ye Fan merasa bahwa pendeta Tao yang gemuk itu kurang bermoral, dia bukanlah orang yang kejam. Karena itu, dia tidak takut padanya. Dia berkata, pendeta Tao, tolong jangan marah. Yang paling penting bagimu sekarang adalah segera memikirkan cara untuk mendapatkan potongan tembaga hijau itu.
Menara sunyi kuno mungkin ada di makam Yin di bawah. Mungkin Anda tidak melewatkan harta karun yang luar biasa. Sebaliknya, Anda mungkin telah mendapatkan 2 harta karun. Tidak mungkin menara sunyi kuno berada di Aula Yin. Saya akan mempertaruhkan semuanya. Aku akan mencoba lagi. Pendeta Tao yang gemuk itu berjalan menuju kolam hitam lagi. Dia tidak bisa melupakan tembaga hijau yang misterius itu dan tidak bisa melepaskannya. Boom! Pada saat itu, pusaran air yang sangat besar tiba-tiba muncul di tengah kolam yang hitam dan dingin. Seekor binatang buas melayang naik dan turun, muncul di dalam air hitam. Seluruh tubuhnya berwarna hitam pekat, seakan-akan terbuat dari emas hitam, memancarkan aura iblis. Bentuknya aneh dan memiliki 3 kepala. Kepala bagian tengah tampak seperti kera manusia, sedangkan kepala bagian kiri dan kanan masing-masing adalah kepala burung dan kepala ular. Tubuhnya seperti kuda hitam, yang terbuat dari emas hitam. Ia tidak memiliki bulu dan ditutupi sisik hitam yang bersinar dengan kilau logam. Ia tampak kuat dan perkasa. Ini adalah binatang raksasa yang panjangnya lebih dari 10 meter. Binatang itu mengaum di dalam air, mengeluarkan raungan yang dalam yang membuat Ye Fan merasa seolah-olah jiwanya melayang, seolah-olah akan meninggalkan tubuhnya. Tenangkan pikiran Anda dan fokuslah. Taois gemuk itu berteriak dengan suara pelan, sebenarnya ada hal seperti itu yang berada di tanah Yin yang ekstrim. Raungannya bisa menghancurkan jiwa seseorang. Itu adalah binatang aneh yang sangat kuat yang dikenal sebagai kera gagak emas. Meskipun binatang aneh yang jahat dan besar ini memiliki 3 kepala, hanya kepala kera yang berada di tengah yang memiliki kecerdasan. Kepala burung dan ular di sebelah kiri dan kanan dapat menggunakan kemampuan ilahi, tetapi mereka tidak memiliki pikiran. Kepala kera yang berada di tengah adalah pemimpinnya, dan itulah sebabnya ia disebut kera gagak emas. Namun, ada juga legenda yang mengatakan bahwa kepala burung dan ular yang terbuat dari emas hitam juga dapat membangkitkan kecerdasan. Begitu kera gagak emas berevolusi ke tingkat itu, ia akan menjadi sangat menakutkan. Kecuali seorang ahli top melakukan sesuatu, mustahil untuk memusnahkannya. Pada saat itu, kekuatan sihirnya akan mencapai langit. Ye Fan mendengarkan dan menghafal segala sesuatu di dalam hatinya. Dia menenangkan hatinya dan memusatkan pikirannya. Setelah diselimuti oleh pancaran cahaya dari Taois gemuk, jiwanya menjadi stabil dan tidak lagi merasa seolah-olah melayang. Boom! Pada saat ini, kera gagak emas tiba-tiba melayang naik dari air hitam dan menimbulkan gelombang hitam tak terbatas yang bergegas menuju ke arah Taois gemuk dan Ye Fan. Ci, menyerahlah. Taois gemuk itu dengan ringan berteriak. Karakter, anjing laut, di udara seketika menjadi gemerlap seakan-akan diukir dari batu giok. Ia tampak nyata dan terbang ke depan dengan sebuah desiran. Bang! Kabut itu dengan kuat menempel pada tubuh kera gagak emas dan mengeluarkan suara mendesis. Gelombang kabut hitam yang dingin naik dan perlahan-lahan menyatu ke dalam tubuh gagak emas. Mengaum. Kera gagak emas mengguncang tubuhnya dengan keras, dan kedua kepalanya yang terkulai perlahan-lahan terangkat. Kepala burung membuka paruhnya dan langsung memuntahkan kilatan petir, sementara kepala ular menjulurkan lidahnya dan menyemburkan api hitam. Udara seakan-akan hangus di tempat itu. Petir Yin ekstrim dan api neter. Taois gemuk itu terkejut dan buru-buru menarik Ye Fan mundur beberapa langkah. Dia membuka mulutnya dan meludahkan perisai kecil berwarna darah. Bintik-bintik cahaya berkedip-kedip dan menyebar tertiup angin. Itu tumbuh setinggi 4-5 kaki dan menghalangi di depan mereka. Dor, dor, dor. Petir menari-nari di udara dan api hitam berkobar. Semuanya bertabrakan dengan perisai merah darah dan sinar cahaya merah berkilauan memancar. Kera gagak emas ini tidak sederhana. Kepala burung dan kepala ular di sebelah kiri dan kanannya sepertinya memiliki kecerdasan sebelumnya. Namun, mereka ditusuk oleh seseorang dan kehilangan kecerdasannya. Taois gemuk itu menunjukkan ekspresi serius. Jika 3 kepala kera gagak emas telah memperoleh kecerdasan pada saat yang sama, bahkan seorang kultivator yang kuat pun harus lari jika mereka bertemu dengannya. Untungnya, kedua kepala itu tidak dalam keadaan sempurna. Dia bergumam pelan pada dirinya sendiri. Serangan kuat kera gagak emas mengguncang perisai giok merah, tapi pada akhirnya ia masih bisa menangkisnya. Tebasan. Pada saat itu, cahaya cemerlang keluar dari lautan kegetiran milik sang Taois gemuk. Cahaya itu seperti bulan yang terang, cerah dan jernih, dan langsung menyerbu ke arah kera gagak emas. Bang! 2 sinar cahaya keemasan keluar dari mata bagian tengah kepala kera gagak emas dan melesat ke lempengan batu giok yang berbentuk bulan. Keduanya berguncang dengan keras.
Taois yang tidak berperasaan itu mengungkapkan ekspresi keterkejutannya dan berkata, ketiga kepala itu tampaknya telah terluka parah oleh seseorang. Ada bekas luka yang menakutkan pada mereka. Sepertinya ia telah berhasil mendapatkan kecerdasan di ketiga kepala di masa lalu. Jika saya bertemu dengannya pada saat itu, saya tidak akan punya pilihan selain lari. Bang! Namun, ketika sang Taois yang tak berperasaan ingin menahannya, kera gagak emas meronta dengan keras. Seluruh tubuhnya langsung mengeluarkan cahaya keemasan yang menyilaukan, dan ia melepaskan diri dari pengekangan dan tenggelam ke dalam kolam hitam. Makhluk ini memang menakutkan. Jika ketiga kepalanya pulih, hanya sedikit orang yang bisa menaklukkannya. Taois gendut itu mengungkapkan ekspresi serius. Pada saat itu, kolam dingin yang tak berdasar tiba-tiba berguncang hebat, seakan-akan ada sesuatu yang akan keluar dari bawah. Guncangan itu jauh lebih dahsyat daripada guncangan kera gagak emas. Ombak tak terbatas melonjak dari kolam hitam, dan kabut hitam membumbung ke segala arah. Kabutnya bertahan lama, dan sangat menusuk tulang. Banyak bagian gunung yang membeku dan retak, dan banyak bebatuan gunung yang berubah menjadi serbuk halus setelah kabut hitam berhembus. Taois, bukankah Anda mengatakan bahwa makam Yin tersembunyi dalam kegelapan dan tidak akan muncul? Mengapa sekarang begitu menakutkan? Mungkin saya melakukan sesuatu secara tidak sengaja dan mendapat masalah. Apa yang kamu lakukan? Saya berada di kedalaman beberapa ribu meter di dalam kolam hitam dan melihat sebuah tablet batu yang rusak dengan tulisan "kolam hitam" terukir di atasnya. Saya menariknya keluar dan melemparkannya ke kedalaman kolam. Saya pikir setelah tenggelam ke dasar, itu mungkin telah menyentuh makam Yin Tirk Iblis. Taois, jangan bilang kau menghancurkan tablet yang rusak di makam Yin milik Demon Tirk. Pada saat itu, siapa yang tahu bahwa makam Yin Tirk Iblis berada di dasar kolam? Splash! Tepat pada saat ini, ada percikan di kolam hitam, dan sekelompok prajurit Yin yang mengenakan baju besi hitam bergegas keluar. Mereka semua memegang pedang Yin hitam di tangan mereka dan memancarkan aura mematikan. Ini, Ye Fan tercengang. Taois gendut itu juga menunjukkan ekspresi heran saat dia menarik Ye Fan ke belakang dan berkata, apa yang terjadi? Apa yang begitu aneh dari makam Yin milik Iblis Tirk? Mungkinkah ada penjaga makam yang menakutkan? Makhluk hidup macam apa ini? Air di kolam hitam melonjak, dan kereta perang kuno yang rusak muncul dari kolam hitam satu persatu, membawa kereta prajurit Yin. Mereka mengenakan baju besi tungsten, dan setiap bagian tubuh mereka tertutup. Mereka memegang pedang Yin hitam atau tombak kematian hitam. Chapter 69 dimulainya pembantaian. Kolam hitam yang dingin bergelombang dengan ombak. Kereta perang kuno yang rusak itu tampaknya telah melalui pembaptisan darah dan api karena penuh dengan bekas pedang dan lubang pedang. Kereta perang itu menghancurkan air hitam dan menantang angin dan ombak saat mendekat. Sangat aneh. Lebih dari 10.000 tahun telah berlalu, tapi masih ada penjaga makam di makam Yin Kaisar Iblis. Ini terlalu tidak masuk akal dan tak terbayangkan. Taois yang tak berperasaan itu mengerutkan kening. Swoosh! Tepat ketika ia sedang linglung, sebuah anak panah hitam dengan cepat melesat. Kepala anak panahnya terbakar oleh api neraka, dan ekor anak panahnya mengepul dengan kabut hitam pekat. Klang! Taois yang tak berperasaan itu mengangkat perisai seperti batu rubi untuk memblokir anak panah, tetapi anak panah itu meledak pada saat itu juga. Api neraka melesat ke segala arah saat kabut hitam membumbung tinggi. Api neraka menghanguskan tanah di sekelilingnya dan melelehkan bebatuan. Kemudian, kabut hitam membumbung tinggi dan membekukan segalanya menjadi bubuk. Energi yang menakutkan ini hampir mengenai Ye Fan dan sang Taois yang tak berperasaan. Anak panah jenis ini memiliki kombinasi es dan api, dan itu sangat kuat. Jika seorang kultivator normal tidak berhati-hati, nyawa mereka akan berada dalam bahaya. Swoosh, swoosh, swoosh. Suara yang menusuk telinga terasa melekat di telinga saat anak panah hitam menembus kabut hitam dan terus melesat bagaikan hujan badai hitam. Dentang, dentang, dentang. Perisai seperti batu rubi itu dihantam oleh ratusan anak panah, dan dikelilingi oleh api neraka bersama dengan kabut hitam yang tak berujung. Ci, ci, ci. Perisai itu meluap dengan cahaya merah yang melonjak keluar seperti gelombang air. Perisai itu mengguncang api neraka dan menyebarkan kabut hitam, yang akhirnya memblokir gelombang serangan ini. Namun, tepat pada saat itu, terdengar suara gemuruh saat kereta perang yang rusak yang membawa prajurit Yin bergegas mendekat. Mereka telah mendarat di pantai dan akan menghancurkan jalan mereka ke depan. Saya ingin melihat seperti apa Anda.
Pendeta Tao yang tak berperasaan itu mengertakkan gigi dan memuntahkan cahaya hijau dari mulutnya. Itu adalah pisau sepanjang 1 inci, dan bersinar dengan cahaya hijau. Pisau itu terbentang tertiup angin dan dengan cepat tumbuh menjadi setengah kaki. Itu tampak seperti genangan air hijau, berkilau dan tembus cahaya, dan memancarkan gelombang udara dingin. Setelah melihat ini, Ye Fan mengatupkan giginya. Ini adalah belati yang dia dapatkan, tetapi dicuri oleh Daois tak berperasaan ini dan sekarang digunakan untuk bertarung melawan musuh. Belati hijau itu berubah menjadi pita hijau yang bergerak maju, dan memancarkan untaian cahaya ilahi yang menyilaukan yang langsung menghalangi kereta perang yang rusak. Pada saat yang sama, cincin jempol ungu yang bersinar muncul di ibu jari si oknum Taois, menyinari telapak tangannya dan membuatnya berkilauan serta tembus cahaya. Bunuh! Pendeta Tao yang tak berperasaan itu dengan ringan berteriak dan mengangkat jarinya. Tiba-tiba, cincin ungu itu memancarkan ribuan cahaya keberuntungan dan menyerangkan bilah-bilah ungu yang tajam. Pu. Bilah-bilah cahaya membelah 2 kereta yang bobrok dan menghentikan langkah sekelompok prajurit Yin. Melihat semua ini, Ye Fan mengumpat dalam hati. Dialah yang menemukan ketiga senjata spiritual ini, tapi dirampas oleh pendeta Tao yang tidak berperasaan. Sekarang, dia menggunakannya untuk melawan musuh. Tepat pada saat itu, belati hijau spiritual menembus 5 tentara Yin dan menebas salah satu kereta perang menjadi beberapa bagian. Dan pada saat ini, manik merah Kirmizi juga berhasil menahan ketiga kereta itu. Barang bagus. Pendeta Tao yang tidak bermoral itu menghela napas. Pada akhirnya, semua kereta perang yang rusak terpotong-potong, dan semua prajurit Yin juga hampir tertusuk. Pendeta Tao yang tidak bermoral dengan cepat bergegas mendekat dan merobek-robek baju besi hitam di tubuh mereka untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Yang membuatnya tercengang adalah setelah beberapa prajurit Yin pertama merobek-robek baju zirahnya, pasir halus benar-benar mengalir keluar dari dalamnya. Itu sama sekali bukan makhluk hidup. Tak lama kemudian, dia akhirnya menemukan beberapa prajurit Yin yang bukan pasir halus. Setelah diperiksa dengan seksama, dia menemukan bahwa mereka sebenarnya adalah mayat binatang buas yang disegel dalam es. Apa yang sedang terjadi? Sang penganut Tao yang tidak bermoral itu sangat heran dan berkata, mungkinkah pola-pola Tao mendukung mereka? Dengan cepat ia menyapu pasir halus tersebut, dan benar saja, ia menemukan sebuah tablet kayu kecil di tempat semula. Di atasnya terukir, pola Dao, yang rumit. Memang benar begitu. Menebarkan pasir untuk membentuk tentara dan mengumpulkan mayat untuk membentuk jenderal, metode yang bagus. Dengan itu, pendeta Tao yang tidak bermoral itu menunjukkan ekspresi gembira dan berkata, ini semua adalah pola Dao dari puluhan ribu tahun yang lalu. Mungkin kita bisa meneliti sesuatu. Dengan cepat ia meniup pasir halus di tanah dan menghancurkan mayat-mayat itu. Kemudian, dia mengumpulkan semua tablet kayu dan menumpuknya di tanah. Boom! Ini adalah Jenderal Iblis yang tewas dalam pertempuran di masa lalu, dan dia juga dimanfaatkan. Sepertinya bukan pola Dao yang mendukung mayatnya. Pendeta Tao yang tidak bermoral itu mengungkapkan ekspresi termenung. Jenderal Iblis perlahan-lahan mendekat, dan tanah bergetar saat kabut hitam di sekitarnya bergelombang. Tidak sederhana. Pada saat ini, lautan kepahitan pendeta Tao yang tidak bermoral itu berkembang dengan cahaya hijau yang menyilaukan. Api hijau besar melonjak ke depan dan mengelilingi Jenderal Iblis kepala serigala. Bang! Namun, Jenderal Iblis ini tidak bisa diremehkan. Dia memancarkan aura kematian yang pekat yang terus-menerus mendorong kembali api hijau. Dia telah mengalami transformasi mayat dan memperoleh kecerdasan yang kabur. Tubuh iblisnya abadi, dan dia telah menghasilkan aura kematian yang kuat. Pendeta Tao yang tidak bermoral itu terkejut dan merasa bahwa ini bukan masalah kecil. Dia menyuruh Ye Fan untuk mundur sementara dia mengeluarkan beberapa senjata spiritual dan melengkapinya dengan api hijau. Ada sesuatu yang aneh di sini. Tepat pada saat itu, sebuah suara dingin dan acuh tak acuh bergema. Seorang pemuda berusia 20-an tiba di punggung gunung, dan dia berkata, bagus sekali. Kalian semua bisa pergi sekarang. Tatapannya terkunci pada tablet kayu di tanah yang bertuliskan tanda Dao, dan kemudian dia menatap ke arah Jenderal Iblis. Pendeta Tao yang tidak bermoral itu dengan dingin meliriknya, tapi dia segera menunjukkan ekspresi aneh. Di lengan baju orang ini sebenarnya ada simbol tanah suci cahaya yang berombak. Saya adalah murid dari tanah suci cahaya yang berombak. Guruku telah memerintahkan kalian semua untuk segera pergi. Pemuda itu sangat sombong seolah-olah dia dilahirkan dengan rasa superioritas.
Dia melirik Yevan dan menemukan bahwa tidak ada fluktuasi kekuatan ilahi, jadi dia berkata, jika kamu tidak ingin mati, segera pergi. Bang! Pada saat ini, Jenderal Iblis melepaskan diri dari pengekangan pendeta Tao yang tidak bermoral dan dengan cepat melompat ke kolam hitam, menghilang tanpa jejak. Pendeta Tao yang tidak bermoral itu berbalik dan dengan dingin berkata, hal yang sembrono, menggunakan kulit harimau sebagai spanduk. Aku sangat membenci sampah sepertimu. Kamu berani berpura-pura menjadi murid dari tanah suci cahaya yang berombak. Belum lagi kamu bukan murid, bahkan jika kamu murid, kakek Tao ini masih berani menamparmu sampai mati. Swoosh! Melihat dirinya telah terekspos, pemuda itu segera bergerak. Ratusan dan ribuan sinar keemasan melesat ke arah pendeta Tao yang tidak bermoral itu seperti hujan keemasan. Swoosh! 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 Bang! Pendeta Tao yang tidak bermoral itu dengan cepat bergegas maju dan mencengkeram leher pemuda itu, membawanya mendekati kolam yang dingin, dan berkata, menggunakan kulit harimau sebagai spanduk untuk menipu kakek Tao ini. Katakan padaku, dari sekte mana kamu berasal, atau aku akan melemparkanmu ke bawah. Saya benar-benar seorang murid tanah suci cahaya berkibar. Pemuda itu menunjukkan ekspresi ketakutan. Pendeta Tao, mengapa kau membuang-buang napas untuknya? Lemparkan saja dia dan berikan dia ke Jenderal Iblis. Yevan menyarankan dari jauh, dengan sengaja mencoba menakut-nakuti pemuda itu. Anda benar, tidak perlu membuang-buang napas. Pendeta Tao yang tidak bermoral itu menjabat tangannya dengan lembut, dan pemuda itu langsung jatuh ke dalam kolam yang dingin, menghilang dalam sekejap mata. Di kejauhan, Yevan tercengang. Dia tidak menyangka bahwa pendeta Tao yang tidak bermoral itu akan melakukan hal ini. Pendeta Tao yang tidak bermoral ini tiba-tiba menjadi sedikit berbahaya di dalam hatinya. Ini adalah orang yang tidak memiliki keraguan. Splash! Kolam hitam itu bergelombang, dan lebih dari 10 jenderal iblis muncul. Seluruh tubuh mereka ditutupi dengan baju besi emas hitam, hanya kepala mereka yang terlihat. Mereka memiliki berbagai macam bentuk yang aneh. Ada yang berkepala anjing, ada yang berkepala harimau, dan sekali lihat, jelas sekali mereka adalah iblis. Semuanya memancarkan aura kematian yang kental. Di tangan mereka ada pemuda tadi. Dengan suara, dor, mereka merobek-robeknya, dan seketika itu juga, darah berceceran di mana-mana. Gemuruh. Pada saat ini, kolam yang dingin tampak mendidih, dan berubah dari warna hitam seperti tinta menjadi warna merah darah, sungguh indah yang tidak ada bandingannya. Tidak bagus, ini buruk. Makam Yin penguasa iblis berlumuran darah, dan itu telah memulai situasi yang pasti membunuh. Ekspresi pendeta Tao yang tidak bermoral itu menjadi sangat jelek. Boom! Pada saat ini, langit dan bumi berguncang, dan langit dipenuhi dengan cahaya darah dari kolam yang dingin. Itu memicu seluruh reruntuhan sunyi kuno, dan itu mengejutkan semua pembudidaya. Jangan bilang, kita akan mati di sini. Yevan menunjukkan ekspresi ketakutan. Chapter 70 Keberangkatan. Taois yang tidak bermoral itu menghela nafas dan berkata, saya tidak bisa lagi memasuki makam Yin ini, sial. Dia tidak bisa melupakan tembaga hijau. Sekarang dia tiba-tiba kehilangan kesempatan, dia sangat menyesal dan kesal. Jebakan pembunuh di kolam dingin telah dimulai, tetapi orang-orang di luar kolam dingin tidak berada dalam bahaya. Pada saat itu, 5 cahaya yang menyilaukan menyerbu. Kelima karakter hebat itu semuanya khawatir dan segera bergegas ke punggung gunung. Mereka memancarkan tekanan yang kuat dan melayang di udara seperti dewa. Yevan ingin mengamati mereka, tapi dia menemukan bahwa dia tidak bisa melihat melalui cahaya terang. Dia hanya bisa melihat 5 cahaya terang dan tidak ada yang lain. Makam Dewa Iblis Yin. Salah satu dari mereka terkesiap. Matanya seperti senter dan segera memahami apa yang ada di bawah kolam yang dingin itu. Gunung berapi aktif adalah makam Yang, dan kolam dingin dunia bawah adalah makam Yin. Satu Yang dan satu Yin, melindungi Tai Chi dan merebut kekayaan langit dan bumi. Hal ini dapat berevolusi menjadi perubahan yang tak ada habisnya. Karakter hebat lainnya menghela napas dan berkata, Dewa Iblis memang luar biasa. Jika saya tidak menemukannya secara kebetulan, akan sulit untuk membayangkan bahwa dia mendirikan 2 makam, satu Yin dan satu Yang. Ini adalah masalah besar. Makam Yin telah memulai jebakan pembunuhan. Akan sangat sulit untuk memasukinya. Harta karun ras manusia tandus timur tidak dapat ditemukan. Menara sunyi kuno kemungkinan besar ada di makam Yin ini. Karakter-karakter hebat tidak bisa tenang, tetapi mereka tidak bisa memikirkan cara untuk memasuki makam Dewa Iblis Yin. Ini bukan berarti tidak ada jalan sama sekali. Puluhan ribu tahun telah berlalu.
Tidak peduli seberapa sempurna pengaturannya, tetap saja akan ada sedikit kekurangan. Kita bisa menyelinap masuk dengan hati-hati dan melihat-lihat sebelum membuat keputusan. Oke. Pada saat ini, kelima cahaya semuanya mendarat, dan salah satu cahaya langsung menyelimuti sang Taois yang tidak bermoral itu. Saya mendengar seseorang berkata bahwa dia berani membunuh seorang murid dari Tanah Suci dengan satu tamparan. Kamu pasti luar biasa. Karena kau yang memicu jebakan ini, mengapa kau tidak ikut dengan kami? Wajah pendeta Tao yang tidak bermoral itu langsung memerah, dan dia buru-buru berkata, "Senior, saya hanya berbicara omong kosong. Tolong jangan merendahkan diri Anda ke level saya." Saat ini, makam Yin telah mengaktifkan jebakan yang mematikan. Dengan kultivasi saya, jika saya pergi ke sana, saya pasti akan mati. Anda memang tidak sederhana. Kamu bahkan tahu tentang makam Yang dan makam Yin. Sepertinya kamu memang luar biasa. Ikutlah bersama kami. Jangan, para senior, mohon ampun. Taois yang tidak bermoral itu berteriak. Wosh! Saat mereka masuk, kolam yang dingin itu mendidih dan cahaya berdarah memenuhi langit. Para jenderal iblis itu telah lama menghilang di dalam. Sesungguhnya orang jahat akan disiksa oleh orang jahat. Sialan lemak, semoga beruntung untukmu. Ye Fan berdiri, menepuk pantatnya, dan pergi. Tidak peduli apapun yang terjadi, dia tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Boom! Cahaya berwarna darah berkilauan, dan seluruh reruntuhan primitif diselimuti oleh cahaya berwarna darah. Tempat ini berubah menjadi pemandangan yang suram, menyihir, dan sangat menakutkan. Pada saat ini, semua orang merasakan jantung mereka berdebar-debar. Tampaknya ada perubahan yang mengguncang bumi yang terjadi di bawah kolam dingin berwarna darah. Ye Fan meninggalkan punggung gunung dan bersembunyi jauh. Pada saat ini, gunung-gunung dan sungai-sungai di segala penjuru terukir dengan daur rune, menyegel tanah kuno ini. Ye Fan tidak bisa menerobos dan hanya bisa berkeliaran di sekitar pegunungan. Dia menunggu kesempatan untuk pergi. Sekarang dia telah mendapatkan buku emas satu halaman dan perunggu hijau misterius, dapat dikatakan bahwa ini adalah panen yang akan membuat semua pembudidaya gila. Melarikan diri jauh-jauh adalah pilihan terbaik. Saya harap pembatasan ini bisa dilanggar secepatnya. Kultivasi Ye Fan terlalu rendah, dan dia tidak bisa bersaing dengan para kultivator untuk mendapatkan senjata spiritual. Dia memahami situasinya sendiri, jadi dia sengaja memilih tempat yang sunyi untuk dikunjungi. Ye Fan membuka sebuah kotak batu giok, dan gelombang keharuman segera menyerbu hidungnya. Anggrek ular giok sangat harum. Pada saat ini, dia ingin mengambil tindakan dan menggunakan kesempatan ini untuk menemukan ramuan roh. Sekarang dia telah mendapatkan buku emas satu halaman, gulungan lautan reinkarnasi yang lengkap akan menuntunnya maju. Jika dia bisa menemukan ramuan roh yang cukup, maka dia pasti bisa mencapai sesuatu dalam waktu singkat. Ye Fan dengan cepat bergerak dan menuju lebih dalam ke pegunungan. Karena kemunculan makam Kaisar Iblis, hampir semua makhluk halus melarikan diri. Hanya sedikit yang bersembunyi di gua mereka dan menolak untuk keluar. Pada saat ini, berkali-kali lipat lebih mudah untuk memanen ramuan roh. Sebelumnya, ketika dia sampai di kedalaman reruntuhan, Ye Fan ingat pernah melewati rawa di mana dia menemukan seekor binatang aneh yang kuat yang sepertinya menjaga sesuatu. Pada saat itu, dia mengambil jalan memutar, tapi sekarang, dia memutuskan untuk melihatnya lagi. Sepertinya ada orang besar yang bersembunyi di sini. Untungnya, dia sudah pergi. Ye Fan mencari dalam waktu yang lama, tetapi tidak berhasil. Akhirnya, dia menemukan jejak ketidaknormalan di tempat di mana sebagian besar sisiknya rontok. Ada tanaman tak dikenal di sini yang terlihat sangat biasa, tetapi binatang aneh itu tampaknya dengan hati-hati menghindarinya dan tidak menginjaknya. Dia sedikit curiga. Dia berjongkok dan menggali tanah ke arah akar. Setelah menggali sedalam lebih dari 1 meter, dia masih tidak menemukan sesuatu yang tidak biasa. Tepat ketika Ye Fan hampir menyerah, cahaya keemasan tiba-tiba memantul di matanya. Di bawah tanah, sebenarnya ada batang keemasan di ujung akar utama tanaman. Batang itu hanya seukuran lengkeng dan sangat menyilaukan. Ini adalah... Ye Fan terkejut. Dia tiba-tiba teringat bahwa ketika dia membolak-balik buku ramuan roh di gua reruntuhan roh surga, dia pernah melihat sebuah catatan. Dikatakan bahwa ketika beberapa pohon purba gagal melewati kesengsaraan, mereka mungkin tidak sepenuhnya dimusnahkan. Mereka sering meninggalkan sedikit esensi kehidupan yang akan menempel pada akar tanaman lain. Di masa depan, sangat mungkin bagi mereka untuk beregenerasi. Ini tidak mungkin esensi yang ditinggalkan oleh roh pohon tua, kan?
Ye Fan memandang batang emas itu dan menunjukkan ekspresi gembira. Dia kemudian memasukkannya ke dalam kotak giok. Setelah itu, ia menuju ke lokasi berikutnya dan segera tiba di depan gunung batu. Ada sebuah lubang hitam besar di dasar gunung, yang darinya keluar aroma yang samar-samar. Ekspresi bahagia muncul di wajah Ye Fan saat dia dengan cepat masuk ke dalam. Tiba-tiba, suara gemuruh yang dalam datang dari kedalaman gua batu. Pada saat yang sama, suara itu disertai dengan gelombang niat membunuh yang menakutkan. Tubuh Ye Fan langsung menegang. Dia buru-buru mundur seolah-olah dia sedang terbang. Suara gemuruh terdengar saat seekor binatang buas menjulurkan separuh tubuhnya keluar dari gua batu dan terus mengaum. Hewan ini tampak seperti serigala, tetapi tidak ada sehelai rambut pun di tubuhnya. Ada banyak duri beracun berwarna hitam yang tajam tumbuh dari tubuhnya, terlihat agak menakutkan. Panjangnya 7-8 meter dan memiliki niat membunuh yang sangat berdarah. Ketika mengaum, seluruh tubuhnya terus menyala dengan cahaya hitam, seperti api hitam yang menyala. Ye Fan bersembunyi di kejauhan. Dengan sekali pandang, dia tahu bahwa binatang buas ini bukanlah sesuatu yang bisa diprovokasi. Itu jauh lebih kuat dari ular tanduk giok. Aura semacam ini sangat menakutkan. Binatang buas yang lain sudah melarikan diri, tapi dia berani tinggal. Ini pasti luar biasa. Pada akhirnya, Ye Fan tidak menemukan apapun di sini dan mulai mencari di tempat lain. Boom! Tepat pada saat itu, cahaya berdarah membumbung tinggi dari kolam yang dingin. Beberapa sosok bergegas naik dan terlibat dalam pertempuran yang sengit. Sebenarnya, ada seekor monster yang benar-benar hitam dan tampak seperti singa. Namun, setelah dia mati lebih dekat, ternyata tidak. Monster itu sangat mirip dengan Hou yang legendaris. Monster ini bertarung melawan lawan yang sangat tangguh dan tidak berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Siapa sangka tunggangan Kaisar Iblis membeku di sini. Mayatnya yang abadi berubah menjadi roh mayat dan benar-benar menjadi penjaga makam. Beberapa serangan besar di langit mengepung monster itu dan ingin membunuhnya. Keturunan Hou yang legendaris memang luar biasa. Itu tidak mengikuti Kaisar Iblis untuk waktu yang lama, tetapi itu benar-benar berubah menjadi alam yang luar biasa. Binatang hitam Yong Bis menyerang tanpa hambatan, tidak menunjukkan tanda-tanda kekalahan. Beberapa kali, binatang itu hampir masuk kembali ke dalam kolam yang dingin. Gemuruh. Kolam yang dingin itu tampak mendidih saat mayat-mayat Jenderal Iblis terus mengalir keluar. Mereka dikendalikan oleh Hou dan melesat ke langit. Bahkan jika kita membunuh Hou ini, kita masih tidak bisa mematahkan pola Dao yang ditetapkan oleh Kaisar Iblis. Kita tidak bisa benar-benar memasuki makam Yin. Di kejauhan, Ye Fan sangat terkejut. Tampaknya ada banyak hal aneh di bawah makam Yin. Sekarang, begitu banyak monster bergegas keluar. Dentang, dentang, dentang. Tiba-tiba, gelombang suara nyaring datang dari segala arah reruntuhan. Pada awalnya, suara itu seperti getaran logam dan batu. Segera setelah itu, suara itu seperti tsunami, tak terbatas dan bergemuruh. Kemudian, sinar cahaya ilahi memancar dari segala arah, dan kemegahan ilahi yang tak ada habisnya menenggelamkan segala arah. Pola Dao, yang ditetapkan oleh 5 orang jagoan dipatahkan secara paksa oleh seseorang. Hal ini menyebabkan semua orang terkejut. Semua orang tahu bahwa seorang ahli tertinggi lainnya telah tiba, dan bukan hanya satu orang. Mereka menghancurkan pola Dao, yang ditetapkan oleh 5 orang besar dan menghancurkan kekuatan surga, yang tidak sempurna. Kemudian, pelangi ilahi mengalir satu demi satu. Para pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya bergegas mendekat, dan ada beberapa kali lebih banyak orang daripada sebelumnya. Sementara itu, para pemain besar yang menyerang secara rahasia tidak menampakkan diri, tetapi jelas terlihat bahwa mereka sudah memasuki reruntuhan. Pembatasan di segala arah telah dipatahkan, dan Ye Fan sangat gembira. Dia akhirnya bisa pergi. Pada saat ini, lautan pahit emasnya mengandung tembaga hijau. Itu adalah keberuntungan yang luar biasa sekaligus bencana yang tak terbatas. Jika seseorang mengetahuinya, dia akan langsung jatuh dari surga ke neraka. Dia memutuskan untuk segera meninggalkan reruntuhan ini. Mari kita bertarung. Bertarunglah sampai langit runtuh dan bumi retak. Hantu menangis dan dewa melolong. Itu bukan urusanku. Ye Fan dengan cepat pergi. Ketika dia akan berjalan keluar dari reruntuhan, dia menoleh ke belakang dan berkata, "Berjalanlah di jalanmu sendiri. Biarkan orang lain menemukan harta karun itu." Jika Taois yang tak berperasaan itu mengetahui kebenaran dan mendengar kata-katanya, dia pasti akan memuntahkan darah dan mengulitinya hidup-hidup. Tentu saja, jika orang Siulian lain tahu situasinya, mereka akan menjadi lebih buruk.
N.